jantung itu kan bukan sakit murah. Orang-orang serangan jantung usia muda. Dan setelah ngobrol itu, termuda pernah umur berapa? 32. 32. Saya pasang ring itu 32. Oh my. Tapi kalau misalnya di Banyuwangi ya, di Banyuwangi. Tapi kalau selama saya jadi dokter jantung, kita pernah melakukan itu pasang ring itu di umur 20. Pasang ring umur 20 ya, tahun? Ternyata memang benar-benar ada pembuntuan gitu. Jadi memang setelah ditanya ya karena rokok. Mereka itu terkena itu karena? Orang-orang itu nggak tahu kalau, jadi kalau saya tanya ngerokok gitu, mulai dari umur kapan Pak? Wah, saya sih dari kecil dok, ada yang umur 5 tahun bahkan. Serius? Serius. Situasi apa yang membuat anak-anak bisa merokok? Kan pas panen kan biasanya siang tuh kan makan gitu ya kan, nanti yang ibu-ibu bawain makan. Nah lagi dulu gitu, tuh pada rokokan ya dia ngerokok yang dikasih nggak apa-apa gitu. Apa kabar? Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan kalian semuanya yang biasa melihat dan menyaksikan program B-Talk dari Radio Blambangan FM. Kali ini yang menyapa adalah aku yang paling cantik sendiri karena nggak ada saingan ya. Ketika narasumber muncul nanti mungkin jadi nomor 2. Oke, aku malam hari ini pengen ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang kalau untuk umur-umur katanya sih di atas 40 tahun, tapi sekarang mungkin udah mulai agak turun-turun, 35 ke atas, kayaknya udah mulai waspada deh dengan persoalan ini nih. Jantung. Tapi kalau orang bilang tuh gini ya, kenapa jantung itu selalu dikaitkan dengan hati? Jantung hatiku gitu. Padahal tempatnya mungkin juga nggak sama ya. Jantung di sini, hatinya di mana ya? Di sini kalau nggak salah ya. Oke. Nah ngomong-ngomong soal jantung, saya tuh kebetulan punya seorang teman yang memang dekat banget sih dengan pasien-pasien yang kalau datang katanya ke tempat dia itu nggak pernah kelihatan ganteng sama cantiknya. Karena orang yang datang itu udah dalam keadaan mengeluhkan organ paling vital dalam tubuhnya, yaitu penyakit jantung. Oke, saya langsung aja mengundang teman saya yang luar biasa banget. Dia adalah seorang perempuan, kemudian juga seorang dokter spesialis jantung, kemudian juga teman saya nongki-nongki juga. Terus dia sekarang ini juga menjadi ketua dalam sebuah organisasi profesi yang dia jalani saat ini, Ketua ID Kabupaten Banyuwangi. Siapa dia? Adalah Dr. Nelly. Aku nggak sebutin nama lengkapnya ya. Ya. Emang nama lengkap siapa teh? Nelly Mulyaningsih. Oh iya deng. Kok nggak ada unsur Gemini-Gemininya gitu ya, Juni-Juninya nggak ada ya? Kan bukan Gemini, kita Cancer. Tapi kan lahirnya Nelly Cancer kan? Tapi lahirnya Juni kan? Juni, tapi Juninya kan akhir, jadinya Cancer. Kalau mau jadi Nelly Cancer kan nggak lucu. Tapi Nelly Yuni Mulya kan? Paksa banget ya. Aduh, cantik banget. Iya, oke. Kalau ngomong dengan Nelly, karena kebetulan Dokter Nelly ini emang bukan orang asli Banyuwangi ya? Bukan. Aslinya di mana? Saya Sunda Betawi, Bapak Sunda, Ibu Betawi. Oke, Sunda Betawi. Kapan masuk Banyuwangi? Awal 2014. Awal 2014. Ya. Dan itu sudah sebagai dokter spesialis jantung. Ya. Itu ditempatkan atau diminta atau kenapa tiba-tiba nyasar ke Banyuwangi gitu? Enggak sih, dulu tuh mikirnya cuman kan kalau jadi dokter spesialis ya agak-agak sok idealis gitu Iya. Soalnya saya kalau ngomong Mbak Mami ini ngomongnya nggak bisa serius gitu ya. Karena emang harus begitu. Jadi dulu tuh ya sok-sok idealis gitulah. Kalau kita di kota besar itu kan orang udah terlalu banyak. Nah sedangkan kalau misalnya kalau semua berpikir mau cari duit doang, terus ngumpulnya mau dicari di tempat yang nyaman, yang fasilitasnya udah lengkap, ya udah kota besar pilihannya. Saya enak Jakarta ya balik lagi aja ke Jakarta. Atau saya dulu sekolah di Surabaya ya, kita di Surabaya banyak tawaran gitu loh. Tapi saya mikir buat apa? Kita nggak ada manfaatnya juga. Ya keren banget ya mikirnya. Itu sosok idealis gitu waktu itu, kenapa nggak tahu ya.
Dulu tuh sebenarnya pengennya tuh ke daerah Kalimantan. Dan kebetulan di sana tuh belum ada dokter jantung. Jadi kota itu sebenarnya ada 2 perusahaan besar. Dan dia 2 perusahaan ini selalu bekerja sama akhirnya dengan satu dengan UI, yang satu dengan Dr. Sutomo, UNER. Kemudian dari UNER dan dari UI ini akan secara berkala akan mengirimkan dokter-dokter yang baru, yang dokter-dokter spesialis baru yang baru nunggu mau selesai. Itu Kalimantan ya? Di Kalimantan waktu itu. Dan itu belum ada yang dokter tetap di situ. Jadi setiap bulan atau setiap 2 bulan itu ganti dokternya. Pasti ganti, Termasuk RSUD-nya juga. Waktu itu kebetulan yang di RSUD itu teman saya, masih sekolah juga. Nah, pas saya lihat di sana itu, kok enak ya. Di kota kecil itu, kalau kayak saya kan dokter jantung, kita kan serangan jantung itu waktunya kan harus cepat ya penanganannya. Penanganannya harus cepat. Nah, di sana itu 5 menit saya udah nyampe rumah sakit. Dijemput ambulan kayak mau tengah malam gitu. Jadi saya langsung bisa mengerjakan tindakan dan yang lain-lain. Kok enak ya gitu loh. Terus karena nggak ada pilihan lain, ya kita kan jadinya bermanfaat banget gitu. Dengan adanya kita tuh bisa banyak bantuin orang gitu. Jadi kehadirannya benar-benar, apalagi di satu daerah terpencil, dokter spesialis itu udah bener-bener wow gitu ya. Karena nggak ada, kalau nggak ada lagi kan ya gitu jadinya akhirnya. Terus akhirnya kan loh ya enak begini gitu kerja tuh ya bener kerja kita cuma fokus mikirin yang ngelayanin pasien gitu loh, nyembuhin orang kayak gitu kan. Tapi kalau di kota besar kan ya kita ya masih, maksudnya kita juga orang itu nggak harus cari kita. Jadi nggak datang ke kita pun, kita nggak ada pun dia banyak alternatif pilihan gitu kan. Kalau di daerah tuh kan rasanya ternyata ya kita menjadi orang, ya kita jadi berguna lah dalam tanda kutip. Gitu. Awalnya sih cuma gitu doang. Gitu. Tapi dari Kalimantan kenapa tiba-tiba berpikir jadi ke ujung kota Banyuwangi gitu? Gini ya, saya kan anak pertama. Anak pertama, terus ya biasa kalau anak pertama tuh biasanya anak-anak kesayangan gitu dari orang tua. Bapak saya tuh bilang, waktu itu walaupun kita udah nikah ya, orang tua saya tuh memang agak ya keras ya, kolot juga keras. Nggak boleh keluar dari Pulau Jawa. Oh gitu. Gua nggak boleh keluar dari Pulau Jawa waktu itu kan mikir gitu. Tiba-tiba tuh sebenarnya ada beberapa tawaran di Jawa Timur. Jadi ke Malang, ke Pasuruan, ke Tuban, banyak lah gitu loh. Terus salah satunya adalah Banyuwangi. Nah, terus saya tuh terus terang jujur waktu itu saya belum pernah tahu Banyuwangi. Bayangan Banyuwangi waktu itu gimana? Nggak tahu. Banyuwangi itu di mana saya juga nggak tahu. Jadi saya ingat banget waktu itu sampai sekarang tuh masih sampai kesel. Jadi waktu kan Banyuwangi biasanya terkenal, tapi ya waktu itu mungkin hal-hal yang ininya kali ya agak-agak. Ya tahu ada kota namanya Banyuwangi. Iya. Saya tapi nggak tahu di mana. Di kota tuh di mana? Nggak tahu bayangan juga kayak apa gitu. Dan saya tuh baru tahu kalau Ijen itu ada di Banyuwangi setelah saya nyampe di Banyuwangi. Loh, kok Ijen? Saya bilang kan di itu kelewatan. Loh, oh Ijen tuh di Banyuwangi ya. Jadi tahu Ijennya tapi nggak tahu Banyuwanginya. Ijen tuh udah ya kan pasti tahu Banyuwangi, terdengar dengan nama Ijen, tapi nggak tahu kalau itu ada di satu tempat. Berarti kan tempat wisata terkenal ya gitu loh. Cuman nggak tahu kalau itu di Banyuwangi. Jadi pokoknya tidak punya clue apapun tentang Banyuwangi. Nah terus waktu itu pas ditawarin sama teman, kebetulan teman tuh selesainya belakangan spesialisnya. Terus saya tanya, Mbak mau nggak ikut aku? Nangdi. Ini siapa ini yang nawarin nih? Dokter Firman. Makanya perasaan kalian berdua kayak ini ya? Iya. Seiring sejalan. Saya dulu alamat di rumah Dokter Firman waktu pas masuk sini tuh surat-surat keterangan dan yang lainnya tuh yang ngurusin bapaknya Dokter Firman. Jadi kayak anaknya. Berarti Dokter Firman ada dalam sejarah perjalanan itu. Waktu itu di kantin ngobrol, Mbak ikut aku aja sambil guyon-guyon. Kebetulan kan sama Dokter Firman tuh bareng waktu di Bontang itu satu rumah kan. Kita kan memang ditempatkan di satu rumah ada 5 dokter spesialis. Terus dari gitu, pertanyaan saya waktu itu cuma gini tok. Mas, Banyuwangi itu nang di. Terus kata, ngajar Mbak Deli gak tau Banyuwangi kata dia gitu kan. Terus udah kayak gitu, iku loh Mbak, kalau mau ke Bali, iku lewat Banyuwangi. Oh maaf bos, saya kalau ke Bali lewat Soekarno-Hatta. Wah tambah disawat. Kata dia kayak gitu. Loh iya, aku nggak tahu. Dokter Firman kan Banyuwangi. Banyuwangi memang orang Banyuwangi asli gitu. Ya orang tuanya sih kalau salah aslinya bukan dari Banyuwangi, cuman sudah menetap di sini lah. Gitu. Ya udah terus tawarin kayak gitu. Udah jalan lah ke Banyuwangi. Waktu itu ke Banyuwangi pertama kali itu pakai Google Map. Ya, pakai map sama suami berdua kita lihat yuk gitu. Terus begitu kebetulan saya ingat banget saya waktu itu hari Minggu ke Banyuwangi itu hari Minggu.
kan sepi banget ya kalau dulu tuh. 10 2000 tahun yang lalu, 2013 saya kesini. ya oke. Sepi banget kan masih hari Minggu pula. Kan kalau hari Minggu tuh saya baru tahu kalau orang-orang di sini kan rumahnya pada di pinggir itu kan bilang balik ke desa lah gitu ya. Jadi kalau hari Minggu tuh udah ninggalin kota Banyuwangi, udah pulang ke yang entah ke Songgon kemana gitu kan. Wah, ini kota apa kuburan ya? Sepi banget. Sumpah dulu tuh gitu. Kok sepi banget ya? Nyari hotel nggak tahu. Jadi nggak tahu tuh yang namanya ada Tapang Indah karena bener-bener nggak punya clue sama sekali dulu tuh. Tapi artinya begitu Banyuwangi, lama di Banyuwangi, apa yang dirasakan? Kalau saya kan mungkin orangnya tuh nggak aneh-aneh ya, pokoknya di mana bisa ya pokoknya kita sih asalkan sebenarnya kan tergantung dari kita gimana kita menikmati hidup ya. Saya masih bisa kumpul sama anak-anak, bisa kumpul sama suami, terus masih bisa komunikasi sama orang tua. Mungkin dulu tuh yang bikin nilai plus Banyuwangi adalah kita lagi duduk nonton TV. Waktu itu ingat liputannya tuh adalah salah satu maskapai punyanya pemerintah itu membeli pesawat baru untuk membuka jalur penerbangan Banyuwangi Surabaya. Oh, Surabaya. Belum, Jakarta belum ada dulu. Terus Pak, ada pesawat. Ya udah yuk. Jadi kan minimal kalau emang kita harus tiba-tiba harus pulang ke Jakarta, misalnya kita nggak tahu namanya udah jadi cepat gitu loh. Cepat gitu ya. Ya udah akhirnya berangkat coba. Sebenarnya sih waktu itu datang pertama itu belum oke, gue di sini belum begitu gitu. Terus datang ceritanya tuh mau ya kan kita kalau misalnya kita mau kerja itu kan pasti kita tanya-tanya dulu dong gitu loh. Di sini fasilitasnya apa aja yang bisa kita kerjain sampai sebatas mana. Jadi apakah keahlian kita ini bisa didukung sama fasilitas. Kemudian kan salary kayak gitu-gitu. Ini tuh nggak sempat kayak gitu. Jadi pas begitu datang ketemu direkturnya, oke, Dok, saya ini mau ngeliat dulu kata direktur. Saya diem aja kan. Bu Dwi tolong dibawa keliling ke komite medik ke sini. Udah kayak udah pasti oke aja gitu ya. Hello, lu belum nanya gue. Terus akhirnya saya tuh keliling rumah sakit dan semua orang di situ karena nggak ada, waktu itu belum ada dokter jantung, ada dokter Didi tapi 2012 beliau itu sudah pensiun. Jadi akhirnya ya udah secara officially nggak punya dokter jantung waktu itu. Dan mereka tuh kayak yang seneng banget gitu, oh ada dokter jantung. Masa kamu mau bilang enggak? Itu udah kayak gitu. Saya itu kelemahannya adalah nggak tegaan kan gitu. Jadi kalau orang udah ngomong gitu, apalagi yang ngomong tua-tua kan sepuh-sepuh yang senior-senior gitu. Jadi ternyata dulu tuh pada saat dokter jantungnya resign, itu pasiennya itu dirawat itu kalau nggak dokter saraf, dokter penyakit dalam yang deket-deket kan pembuluh darah ya gitu. Jadi kan beliau-beliau ini seneng banget begitu. Yang punya balikin dokter jantung. Jadi tuh kapan mulai? Maaf dok, saya belum wisuda ya dok, saya baru lulus tapi belum wisuda. Nggak apa-apa. Suratnya berangkat sekarang, penting kapan mulai? Saya tuh bilang, ya udah akhirnya gini aja deh dok, saya udah janji. Kan waktu itu kan kita sekolah itu lama ya, anak ditinggalin. Saya udah janji sama anak-anak mau liburan sama anak-anak. Ya udah jadi akhirnya liburan sama anak-anak dulu, habis itu baru mulai kerja di sini. Itu adalah sejarah dia masuk ke Banyuwangi ya. Dan kemudian sekarang kalau ngomongin soal jantung di Banyuwangi, seperti apa nih? Apakah angka-angkanya cukup membuat kita harus merasa waspada ataukah seperti apa? Ya. Jadi ya kan namanya di daerah ya. Kadang tuh edukasi mungkin juga kita kurang. Ya sebenarnya edukasi kurang bukan salah masyarakatnya karena kan memang kita SDM-nya juga ya dulu dokter jantung mungkin cuma satu. Terus kemudian kita kan harusnya kan kalau saya lebih prefer memang kita preventif lah. Pencegahan tuh lebih bagus daripada kita ngobatin. Ya sekarang enak ada BPJS tapi kan kalau pas kita kan nggak tahu juga gitu ya. Sedangkan jantung itu kan bukan sakit murah gitu kan. Emang sih. Nah, jadi kalau saya tuh banyak banget pertama kesini dulu tuh orang-orang serangan jantung usia muda. Dan setelah ngobrol itu termuda pernah umur berapa? 32. 32. Saya pasang ring itu 32. Oh my god. Tapi kalau misal di Banyuwangi ya, di Banyuwangi. Tapi kalau selama saya jadi dokter jantung, kita pernah melakukan itu pasang ring itu di umur 20. Pasang ring umur 20 tahun? Jadi kita pikir waktu itu gambaran EKG-nya memang gambaran seperti serangan jantung, tapi kita pikir karena infeksi juga gambarannya hampir mirip seperti itu. Tapi kok ya udahlah untuk ya karena waktu itu kita di center besar, ada fasilitas, terus akhirnya kita kateterisasi, kita lihat ternyata memang benar-benar ada pembuntuan gitu. Jadi
memang setelah ditanya ya karena rokok. Dan itu juga yang terjadi di Banyuwangi. Jadi banyak sebagian Jadi besar. banyak pasien jantung, mereka itu terkena itu karena banyaknya gini, yang miris itu adalah orang-orang itu nggak tahu kalau jadi kalau saya tanya ngerokok gitu, mulai dari umur kapan Pak? Wah, saya sih dari kecil dok, ada yang umur 5 tahun bahkan. Serius? 5 Dan tahun? itu tau nggak ngerokoknya sama siapa? Sama kakeknya, sama bapaknya, sama Pak D-nya. Jadi seperti, saya nggak tahu ya, saya juga nggak tahu karena saya kan nggak pernah meneliti sampai ke sana. Cuman pasien itu bercerita. Ya, pasien itu cerita gitu loh. Jadi cuman kesimpulan saya gini, mungkin karena ini anak laki kan, laki mah nggak apa-apa kali ngerokok gitu. Jadi kan kayak misalnya panen jadi tembakau, biasanya, apa gitu ya? Nggak, jadi misalnya kayak gimana tuh? Bantuin. Situasi apa yang membuat anak-anak bisa merokok? Mungkin ada cerita. Iya, jadi kan biasanya itu kan bantuin panen padi gitu kan. Nah kan pas panen kan biasanya siang tuh kan makan gitu ya kan, nanti yang ibu-ibu bawain makan. Nah lagi dulu gitu, tuh pada rokokan ya dia ngerokok yang dikasih nggak apa-apa gitu loh. Ya itu kan berarti kan karena ketidaktahuan gitu loh. Jadi edukasi banget ya. Iya, makanya sampai 5 tahun gitu loh. Ya karena informasinya yang masih ya mungkin ya itu karena keterbatasan SDM kan yang kayak gitu kan ya harus juga kita butuh SDM yang mengerahkan gitu. Seberapa banyak begitu misalnya ini usia-usia istilahnya masih produktif yang akhirnya harus mengalami hal tersebut? Kalau untuk pasien koroner sendiri, di pasien koroner itu bisa hampir 40% itu perokok. 40%-nya perokok. Perokok dan rata-rata usianya tuh antara 30 sampai 50-an itu lumayan juga gitu. Dan biasanya orang-orang itu, tapi ada juga yang dia belum sampai serangan. Jadi kan gini, orang sakit yang jantung koroner, kan sakit jantung tuh macam-macam. Jadi orang tuh kan kalau misalnya udah dibilang sakit jantung, udah stres nggak bisa tidur. Padahal kan sakit jantung nggak semuanya yang tiba-tiba mati mendadak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh jantung koroner. Jadi jantung koroner tuh dibagi ada yang akut coronary syndrome yang serangan jantung atau yang namanya ada stable angina. Stable angina tuh yang cuma nyeri dada, terutama dia biasanya aktivitas. Kalau dikasih obat yang di bawah lidah tuh biasanya itu hilang. Itu yang apa itu? Itu jantung koroner juga, tapi yang stabil, angina stabil. Nah, kalau yang angina stabil, itu tuh biasanya kita ketemunya di poli. Nanti bisa kita lakukan screening. Kalau misalnya kita curiga ke arah, memang, oh ya bener deh ini orang koroner gitu, baru kita lanjutkan pemeriksaan lagi. Gitu. Konon katanya sekarang di Banyuwangi pun juga sudah ada peralatan-peralatan yang canggih yang membantu mereka para pasien-pasien jantung. Ya, alhamdulillah. Jadi, ya itu kan kita. Kalau saya sih berpikir dulu, saya datang ke sini udah jauh nih, dari Jakarta datang ke Banyuwangi ujung ke ujung, terus ninggalin orang tua. Masa sih cuma mau jadi dokter jantung biasa yang harus cuma praktek doang gitu loh. Ya kan maunya sih apa sih yang bisa kita buat? Jangan nanggung gitu loh. Lu tuh udah terjun ke sini tuh ya jangan tanggung-tanggung. Jadi saya berusaha untuk mengembangkan apa yang kita bisa di sini. Jadi mulai dari dulu tuh kita eco treatment dulu udah ada dari yang dokter yang lama, tapi itu udah yang umurnya udah 10 tahun waktu saya datang itu. Jadi alatnya jadul banget gitu kan. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa gitu. Terus akhirnya berusaha minta ke manajemen diganti yang baru. Udah akhirnya kita punya eco yang baru, treadmill yang baru. Terus yang namanya kalau karena cuma satu-satunya ya, umurnya paling waktu itu cuma 3 tahun atau 4 tahun. Terus akhirnya rusak lagi, sempet lah. Terus akhirnya kan, dan kebetulan saya ini juga bukan tipe orang yang, kan ada tuh juga yang, kalau didatengin lawan baru tuh kayak saingan. Kalau saya tuh enggak, justru siapa aja mau datang ke Banyuwangi, dokter jantung, monggo. Karena saya berprinsip gini, kalau kita banyak, pasukan kita banyak, kita berkembangnya lebih mudah. Ya kan? Jadi kaki saya emang sekarang ada berapa dokter jantung? 5 sih sama dokter Didit yang udah pensiun itu 6. Cuman officially kan jadi 5 lah yang aktif gitu. Jadi kan lebih enak, kita di selatan sana udah ada. Jadi di kota sini sudah ada 3 ya kan. Jadi di daerah selatan itu ada 2 tambahannya. Jadi kan kita keroyokan gitu loh. Terus ya udah saling support aja gitu kan. Jadi lebih, kalau menurut saya lebih enak gitu. Nah sekarang sih alhamdulillah kalau dulu eco treadmill itu cuman ada di RSUD Belambangan.
Sekarang hampir semua rumah sakit yang ada dokter jantung itu punya alat USG jantung dan alat treadmill. Dan alhamdulillahnya kita juga Banyuwangi sudah punya kateterisasi, lab kateterisasi itu alat untuk pasang ring. Nah, itu yang memang yang mahal gitu loh. Dan termasuk juga untuk operasi jantung? Belum. Itu belum. Insya Allah tahun ini saya sama teman-teman disupport dari manajemen kami RSUD Belambangan sih insya Allah akan membangun gedung 4 lantai namanya Belambangan Cardiac Center. Jadi nanti di situ. Itu gimana itu gambarannya bakal seperti apa? Jadi situ nanti pusat jantung terpadu sih sebenarnya. Harapan saya sih pengennya tuh mimpinya juga poli juga nanti bergeser ke sana. Jadi satu gedung itu semuanya pusat pelayanan jantung. Nah, tapi yang poli belum memungkinkan. Jadi akhirnya kita hanya untuk sementara ini nanti adalah ruang perawatan intensif, kemudian ruang perawatan intermediate, kemudian insya Allah juga ada di lantai 2 nanti ada OK untuk bedah. Jadi nanti bypass dan operasi bedah jantung yang lainnya bisa kita lakukan di Banyuwangi. Jadi di lantai 2 tuh nanti ada OK untuk jantung, bedah jantung dan ICU untuk bedah jantung. Jadi itu kabar bagus banget ya. Buat para penderita jantung, setidaknya nggak jauh-jauh lah pergi ke kota besar untuk bisa. Walaupun mungkin ada masih tetap yang nggak bisa kita kerjakan di sini. Ya kayak kita punya cath lab, tapi nggak semua juga nggak bisa nggak semua bisa saya pasang ring di sini. Tapi setidaknya ada sebagian besar yang sudah bisa kita tangani. Gitu loh. Jadi makanya masih terus ngajakin orang-orang nih, ayo ayo kita ke Banyuwangi, Nah, jadi cuman kan mungkin ya itu tadi orang kan nggak tahu Banyuwangi. Saya cuma bilang gini kadang-kadang. Nih contoh, gue anak Jakarta, kayak gitu kan. Gue aja mau sampai 10 tahun saya bilang kayak gitu kan. Berarti kan potensi saya bilang gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu kan umur kita bertambah, kita juga nggak mungkin kerja terus. Ya udah saya cuman menyediakan fasilitas buat adik-adik nanti ke depannya. Makanya saya sekarang kita berusaha untuk mengembangkan Belambangan Cardiac Center. Nantinya juga nanti di lantai 4 itu mimpinya ya kepengen kan boleh dong ya. Boleh. Gitu. Boleh lah mimpi kan. Nggak bayar. Cita-citanya tapi gitu ya pelayanannya lengkap. Benar. Jadi ada rehab medik di atas khusus jantung. Kan jadi gini kalau pasien-pasien gagal jantung kan kesulitan tuh buat beraktivitas. Nah, itu bisa sebenarnya kita bantu untuk meningkatkan quality of life-nya dengan exercise. Nah, itu juga tapi kan butuh teknik, butuh pelatihan. Nah, itu nanti di Belambangan Cardiac Center harapannya saya juga di lantai 4 kita bisa kembangkan jadi kayak semacam terpusat lah ya segala. Jadi benar-benar pusat jantung. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perjantungan ini. Perjantungan ya. Mboe nyiapin tempat. Nanti tinggal nyari anak-anaknya. Ngomong-ngomong soal Mboe, ini sebenarnya dia ini juga termasuk Mboe para dokter yang ada di Banyuwangi ya. Jadi aktif banget nih temanku nih. Terakhir secara organisasi, alhamdulillah didapuk sebagai Ketua ID Banyuwangi, cabang Banyuwangi ya, Ketua ID Banyuwangi lah gitu ya. Nah ini kabar terbaru dari dia apa nih? Ini kalau wawancara sama kamu komplit ya? Iya, bukan. Kadang suka bingung ya, kan kita bisa cekakakan. Jadi ini wawancara sama Dokter Nelly ini komplit banget. Mulai dari ya emang kita nanti dapat info soal jantungnya, kemudian juga bagaimana dia di RSUD progresnya seperti apa, dia kasih kabar tipis-tipis. Soal ID dia juga gitu kan, ketua ID kan. ya nggak tahu sih waktu itu. Kan ketua ID itu memang kan dipilih. Ya kenapa bisa milih kamu ya? Nah itu juga saya juga bingung. Perasaan gitu ya, perasaan. Kita bukan orang Banyuwangi. Ya walaupun even di sini sudah hampir 10 tahun ya. Tapi kan yang anggota ID Banyuwangi yang hampir 500 itu udah di atas 400 itu masa sih kenal Nelly gitu kan. Kalau pasien jantung. Waktu itu kandidatin sama aja ya? Nggak tahu sih kalau semuanya, tapi yang 5 itu kan jadi tuh kalau di Banyuwangi waktu itu sistemnya kita nyebar Google Form. Jadi seluruh anggota mengusulkan nama yang akan terserah mau ngusulin siapa aja. Misalnya aku mau ngusulin Mbak Mami, pokoknya asal syaratnya pokoknya anggota ID kan. Misalnya udah Dokter Mami gitu, aku nulis itu. Nah nanti dari seluruh yang masuk itu akan di ranking 5 besar. Gitu. 5 besar. Tersebutlah waktu itu saya nomor 1 peringkat pertama. Abis itu
kalau nggak salah ada Dokter Rio, direktur saya RSUD Belambangan. Terus kemudian ada Dokter Sugeng. Terus ada Dokter Rezekianti. Terus siapa lagi satu kok saya lupa ya. Iya. Pokoknya itu tuh sesepuh semua. Dasar sesepuh ini ya, langsung bilang gini, Bu Nelly, monggo kita yang udah tua-tua mundur. Silakan yang muda maju. Jadi akhirnya cuma saya sama Dokter Yanti yang paling muda saat itu. Kita maju. Terus sudah, kan jadi nanti dari 5 itu pakai ada kampanye nggak gitu? Enggak. Nggak pakai misalnya kayak nyampein visi misi andai-andai gitu bakal jadi. Harusnya iya, saya udah siapin. Lah cuman terus tahu-tahu udah mundur semua. Nggak mau nyampein visi misi, mau apa yang mau ditandingin, orang nggak ada yang mau maju kan gitu loh. Karena kan dokter terakhir Dokter Yanti akhirnya gimana? Nah pas sudah jadi kan sebenarnya harusnya 5 ini kemudian nanti baru di voting di acara musyawarah cabang kan, mucap itu. Terus tiba-tiba yang senior ini mundur kan, terus udah yang muda-muda aja, terus Bu Yanti. Pas di acara muscap, Bu Yanti bilang, Bu Nelly, kita musyawarah mufakat, Bu Nelly saja, saya membantu dari belakang. Ya sudah, jadi visi-misi nggak disampaikan. Lah mau disampaikan juga yang mau ditandingkan apa? Musuhnya kabur semua, maksudnya mundur semua gitu. Karena memang usianya waktu itu yang paling muda saya gitu. Mungkin kan mikirnya kan, karena kan Dokter Rio menjelang pensiun mungkin ya. Beliau juga kan udah capek banget Kadinkes, terus kemudian direktur, terus harus lagi masa udah pensiun malah ngurusin. Pengennya istirahat gitu ya? Iya, mungkin seperti itu mungkin ya pertimbangannya gitu. Terus Dokter Sugeng itu ya juga udah pensiun. Memang benar-benar hari-harinya sudah menikmati pensiun lah, masa pensiun naik sepeda. Kalau ngeliatin Dokter Sugeng itu udah enak benar. Nah, terus yang masih aktif itu saya mau Dokter Yanti gitu. Terus akhirnya kata Bu Yanti, Bu Nelly, terus Bu Nelly aja. Saya tuh masih yang, saya terus terang karena nggak berpikir bahwa saya sampai masa ada sih yang milih gitu loh. Paling kan apa namanya yang kenal Nelly itu kan di pasien-pasiennya doang atau orang-orang di Banyuwangi aja. Sedangkan mungkin mereka kenal Nelly ketika kamu tampil di Juners tuh kali. Yang diposting di Instagram. Nah di situ mereka takjub, kok Dokter Nelly sok kayak mau nanya. Lalu akhirnya terpilih dari saya, itu sisi lain dari saya. Ya kira terpilih lah itu, terus ya udah kan mau nggak mau, ibaratnya gini, orang sudah mempercayakan ini pada saya ya, berusaha semaksimal mungkin mandat itu dijalankan. Ya harus, kan mau nggak mau gitu loh. Ya berusaha semaksimal mungkin bisa berbuat ya mungkin yang paling, ya maksudnya yang terbaik versi saya gitu loh, yang kita usahakan maksudnya apapun kita akan usaha maksimal lah gitu, bagaimana memperbaiki atau meneruskan pekerjaan senior saya yang dulu. Gitu sekarang kabar terakhirnya dari IDI sendiri apa nih? Mungkin aktivitas atau kegiatan atau mungkin program apa yang memang ingin digagas atau mau dilaksanakan? Jadi kalau kita sih yang jelas kita kan mendukung pemerintah, program pemerintah seperti kayak sekarang stunting. Ini sebentar lagi kita ada Hari Bakti IDI. Nah untuk wilayah Jatim itu sudah dirapatkan waktu itu. Kita dalam rangka mendukung juga program stunting, kita Hari Bakti IDI ini akan menanam pohon. Tapi pohon yang bermanfaat. Yang pohon yang buahnya bisa dimanfaatkan. Nah untuk Banyuwangi sendiri nanti koordinatornya udah ada Dokter Ananta SPLT. Jadi kan enaknya gini. Kita kan jadi ketua nggak mungkin kita semua yang ngerjain gitu, tapi kita tahu mendelegasikan, tapi tetap koordinasi gitu loh. Yang dalam waktu dekat itulah yang akan dilakukan. Ya Hari Bakti IDI. Terus kemudian kalau yang program-program sih, yang jelas pokoknya semua program yang pemerintah itu kita akan mendukung, karena kan sebagian ya bukan sebagian ya, seluruh tenaga kesehatan khususnya dokter itu adalah anggota kita kalau dokter ya. Bener, dia puskesmas. Jadi mau program itu mau dilaksanakan dimanapun, yang melaksanakan ya anggota kita. Anggota IDI juga. Jadi gitu. kita hanya mensupport. Misalnya gini, pemerintah sudah buat program. Misalnya kan programnya kayak untuk stunting itu kan pemberian makanan bergizi ya gitu. Terus apa sih yang kita bisa bikin? Ya kalau kita IDI karena kita dokter. Kemarin diskusinya ada beberapa teman yang sudah melaksanakan di, memang tantangannya tuh ya kalau di Banyuwangi ini kan luas banget. Ya. Jadi kita membaginya dengan Korwil. Waktu itu Korwil Pesanggaran sudah mulai bekerja sama dengan dokter anak melakukan penyuluhan-penyuluhan. Karena kan kalau stunting itu kan melibatkan bukan hanya bukan masalah bayinya aja, tapi kan edukasinya tuh mulai dari ibu hamil. Apa aja sih
yang bisa membuat ke arah sana. Okay. Nah, kita harus cegahnya kan mulai dari pangkalnya gitu loh. Jadi ya kita edukasi pada ibu hamil. Jadi nanti kerjasamanya itu kalau yang sudah dikerjakan kan kerjasama dokter anak. Kalau kita nanti lebih luas lagi itu akan melibatkan dokter kandungan sama dokter anak di perwilayah masing-masing. Jadi misalnya Pesanggaran nanti bikin, Genteng bikin, dokter anak, dokter spesialis yang ada di wilayah itu nanti akan diajak kerjasama dengan puskesmas gitu loh. Karena kan pelaksananya tetap teman-teman yang dokter umum yang di puskesmas. Jadi kayak gitu. Jadi apapun programnya pemerintah kita berusaha support support gitu loh. Terus kemudian ya kita juga kan masih tetap seperti biasa ngurusin masalah SIP, terus kemudian kan ini sebenarnya kan adalah organisasi yang menaungi seluruh dokter di wilayah ini. Jadi apapun itu untuk peningkatan skill. Kemarin juga waktu pas ada pertemuan bersama Ibu Bupati, beliau menyampaikan bahwa nanti ada bantuan dari pemerintah untuk menekan angka kematian ibu. Jadi akan dapat bantuan tuh setiap di puskesmas itu akan diberikan USG untuk kandungan. Ya, tapi kan jadi nanti dokter umum itu ada yang bisa lah kompetensinya untuk dilakukan oleh dokter umum. Nah, tapi kan itu harus ada pelatihan. Sementara ini sudah dilakukan kalau nggak salah Dokter RSUD Genteng itu sudah melakukan pelatihan ke beberapa teman di puskesmas, tapi kan belum bisa maksimal karena kan keterbatasannya Dokter Heru cuma satu orang, dibantu kalau nggak salah sama Dokter Kamalia juga. Jadi sedangkan dokter umum kita kan banyak. Nah, kita rencana penyuluhan itu apa istilahnya itu di wilayah masing-masing atau sebenarnya masyarakat itu bisa gitu untuk meminta pada kelompok tertentu? Boleh. Bisa aja sebenarnya. Bisa aja. Jadi kalau misalnya ada entah komunitas kayak entah atau masyarakat atau misalnya pemerintah dia berkirim surat kepada ID dan kemudian dia meminta dokter sesuai kebutuhannya untuk memberikan edukasi. Bisa banget. Kan kadang ada yang kepala daerahnya misalnya di sini kepala desa. Kepala desa. Kepala desanya ngerasa di sini kok angka ininya tinggi. Saya butuh misalnya dokter jantung. Dok bisa nggak dok bikin edukasi? Bisa. Kita dulu kalau waktu itu saya belum jadi ketua ID, kita malah jadi ada daerah yang isinya tuh banyak orang sepuh, umurnya 70-80-an, tapi angka hipertensi, angka diabetes itu tinggi. Kita yang datang ke sana, terus kemudian lakukan screening, pemeriksaan EKG, tensi. Jadi 3 dokter jantung dari RSUD Belambangan berangkat ke sana beserta seluruh perawat tim dari jantung saya, terus melakukan penyuluhan juga, gitu loh. Dan ternyata banyak kita temui, yaitu yang gulanya tinggi, hipertensi, dan selama ini mereka nggak berobat, gitu loh. Terus akhirnya jadi dari situ kita ngasih saran, yang kayak gini harus ke rumah sakit. Jadi nanti kita bikin surat buat puskesmas, nanti puskesmas bikinkan rujukan BPJS-nya untuk rumah sakit. Tapi ini mumpung ketemu sama dokter jantung ya, dokter spesialis jantung nih. Sebenarnya kita tuh secara paling awam lah gitu. Memeriksa jantung di dalam diri kita itu seperti apa? Apakah bisa dari detak gitu atau apa begitu? Kalau misalnya kayak detak kan kalau orang awam nggak ngerti. Iya, misalnya jadi, seperti apa? Mungkin gini, kalau paling gampang gitu. Yang harus mengeri. Yang orang tuh tahu, yang takut itu kan yang meninggal mendadak. Iya. Jadi yang orang nggak tahu adalah kalau sakit jantung tuh sebenarnya macam-macam. Jadi kalau orang udah dibilang, oh ya ini Bu jantungnya bermasalah, ya belum tentu dia itu koroner. Kan ada jantung hipertensi ya. Jadi ada gagal jantung. Nah gagal jantung tuh bisa karena hipertensi, bisa karena diabetes, bisa karena koroner juga. Gitu. Jadi ya kita harus periksa gitu loh. Nah terus kapan kita periksa? Ya kan gitu kan. Kapan sih? Ini gua harus ke dokter jantung. Misalkan kalau ada biasanya kalau untuk yang koroner dulu aja ya. Koroner tuh biasanya nyeri dada. Nyeri dadanya itu di sebelah mana, Dok? Nyeri dada itu di area kiri. Ya, tapi nggak bisa kita tunjuk. Jadi pokoknya rasa nggak nyaman. Rasa nggak nyaman. Jadi kita ada sesak begitu? Bentuknya tuh bisa apa aja. Makanya kita nyebutnya tuh chest discomfort. Jadi rasa tidak nyaman di dada. Bisa bentuknya itu nyeri. Bisa seperti nyerinya itu seperti apa? Nyerinya ya kalau kayak ketusuk-tusuk atau? Iya bisa. Jadi bisa kayak diremes, bisa kayak diiris, bisa kayak ditusuk, bisa kayak dipukul, bisa kayak ditindih gitu. Jadi yang penting di area itu gitu ya? Ya, di daerah kiri. Itu terus-menerus atau datang
datang pergi. Nah, kalau yang stable itu biasanya dia akan berkurang dengan istirahat. Misalnya dia habis kerja banyak capek nih, nyari, terus kerasa nggak enakan tapi dadanya. begitu buat tidur enakan. Dia istirahat dia berkurang. Atau biasanya kalau orang-orang sakit jantung tuh udah tahu taruh obat di bawah lidah katanya. Oke. Nah, jadi mereka udah tahu taruh obat di bawah lidah hilang. Nah, kalau yang pada serangan jantung itu biasanya tiba-tiba nyeri dada hebat, lebih lama, biasanya lebih dari 20 menit, tidak berkurang dengan istirahat. Dan ada yang kita sebut namanya typical chest pain. Jadi nyeri dada yang tipikal. Nah, nyeri dada yang tipikal itu tadi nyeri dada sebelah kiri, terus dia retrosternal, jadi adanya di dalam. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, nah ini nih dok, nah ini dipijit gini sakit nih, itu bukan, itu berarti otot. Gitu. Jadi dia tuh pokoknya nggak enak di sini, kemudian biasanya kadang bisa menjalar ke tangan kiri, ke punggung, bahkan ke rahang gitu. Nah, terus kemudian kalau udah memang dia tipikal, biasanya ada pemicu. Kalau orang serangan jantung tuh tadi lagi ngapain Pak? Oh, habis nebang pohon. Kecapean berarti? Nggak hanya kecapean, jadi pokoknya ada pemicu, ada stresor. Misalnya dia terlalu senang, terlalu sedih. Terlalu senang juga bisa mengakibat jantung? Kan jantungnya kan kerja lebih cepat. Terlalu seneng loh. Jadi nggak boleh seneng-seneng ya. Jangan terlalu happy. Happy juga gitu. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Oke. Ya. Jadi maksudnya pokoknya mendapatkan berita yang berlebihan. Terus ya mau sedih berlebihan, senang berlebihan, semua bisa. Iya. Kita harus belajar untuk standar aja ya. Kita kayaknya apa yang berlebihan? Kan kita selalu berlebihan. Tapi ya nggak tahu ya. Ya semoga aja nggak ada jantungnya gitu kan. Loh, nggak bisa kalau nggak ada jantung. Aku ya kabur kalau nggak ada jantung. Harus ada jantung. Aku ngeri kalau nggak ada jantungnya malah. Kebayang nggak ada jantung. Jadi bahagia berlebihan, sedih berlebihan bila satu pemicu. Nah, terus kemudian, jadi kan kita udah nih tadi yang saya sebutin typical chest pain. Terus kemudian ada pemicu, terus udah kayak gitu onset dia biasanya lebih lama, lebih dari 20 menit. Terus kemudian lagi yang penting, biasanya dia punya faktor resiko. Entah dia perokok, entah dia punya kencing manis, entah punya darah tinggi. Ya, itu makanya saya hari ini tuh buka-buka kebetulan baca artikel gitu ya. Ada istilah baru ternyata, ada GGL ya, konsumsi GGL. Ternyata gula, garam, lemak. Nah, itu adalah bagian-bagian yang sekarang ini kan memang lagi banyak jenis makanan apapun itu kan emang ada itunya ya. Contoh nih, kita kalau misalnya lagi ada di acara-acara misalnya kayak street food gitu kan, itu rata-rata semua kan bergoreng, natrium. Udah gitu minyaknya, aku kemarin itu ada di sebuah kota, aku nggak mau sebut ya, kita makan itu di lapangan ya, kayak di ya gitulah street food, ya ampun aku kayak antara ini udah kadung harga semuanya itu lumayan mahal karena yang kita ambil tuh macam-macam. Begitu aku lihat minyak yang mau digoreng, ya ampun, itu bukan cuma coklat, warnanya sudah hitam. Itu enak. Lemak jahatnya top. Yang langsung, nempel terus di dinding pembuluh darah. Itu udah kayak, udah langsung selera, langsung udah nggak kepengen makan banget, ya kan? Dan semakin hitam dia semakin gurih. Oh iya sih. Ya. Semakin banyak lemak jahatnya semakin gurih. Nah, makanya kenapa kalau kita makan di luar, kayak di warteg kayak gitu-gitu, itu kan lebih nikmat. Iya. Coba kita makan sambal kayak makan pecel lele kali ya gitu. Lebih enak kan kalau di luar, coba kita bikin sendiri dulu biasa aja. Karena minyaknya kita minyak baru biasanya. Kalau kita minyaknya udah hitam. Wah, itu yang penambah nikmatnya. Jadi penambahan nikmat itu karena semakin hitam semakin nikmat ya. Iya, karena semakin banyak racunnya. Tapi setelah nikmat itu, masalah akan terjadi. Ya itu kebiasaan kita ya. Iya, kan ada sampai orang kayak saya punya pasien dulu tuh hobi banget bikin sambal minyak jelantah. Oh iya dok, emang dok? Katanya enak banget. Iya. Oh iya, kita pepes di Banyuwangi itu emang dikasih jelantah lebih enak. Nah itu LDL-nya tinggi. Selamat datang. Selamat memasukkan lemak-lemak jahat ke dalam tubuh. Jadi minyak tuh masih bisa, masih boleh. Tapi minyaknya sekali 2 kali pakai deh. Jadi minyak itu akan terbentuk lemak jahatnya itu dengan pemanasan yang berulang. Nah kan sekarang kenapa di sampai hitam tuh kan terus dipanasin. Jadi gorengan itu masih boleh, masih bisa, tapi ya juga tetap nggak berlebihan. Terus kan orang Indonesia tuh gini kebiasaannya, kalau apa-apa pasien saya suka bingung kalau saya bilang gini, kita tuh hobi banget kalau ngegoreng apa-apa berenang. Kok
kok berenang dok? Iya berenang. Soalnya kalau ayam yang sampai nggak berenang di kuali, itu kayaknya nggak afdol. Nggak afdol emang? Iya. Itu kan minyaknya kan nyerapnya banyak banget. Oh, kan nggak enak dok kalau misalnya, masa kita mau goreng itu minyak faktor kebiasaan aja. Faktor kebiasaan aja. Walaupun sebenarnya ya tetap bisa matang juga dengan minyak yang sedikit. Iya. Bahkan orang sekarang kan ada air fryer malah nggak pakai minyak. Iya nggak pakai minyak, iya. Kalau nggak sampai beda gurihnya, kecelem gitu ya. Mas mau berenang, mau dadar jagung, ya kan? Mau ayam goreng, tempe, semua harus berenang. Harus renang. Termasuk suami saya kalau masak itu kudu berenang. Sampai saya bilang, bikin telur mata sapi, itu telur sampai berenang. Kan nggak perlu sebenarnya telur mata sapi. Iya sih. Iya, dia nggak harus berenang. Makanya saya kalau itu kalau udah dicampur sama nasi panasnya tuh dok. Iya. Terus minyaknya disiramin di nasi kayak kecap. Double ya. Ya itu emang satu hal yang harus mulai dikurangi seiring dengan usia, atau sebenarnya memang seharusnya mulai dini. Saya sih dari awal. Jadi gini, ngomongnya kayak pinter banget ya, padahal kita juga makan gorengan. Jadi tapi nggak, saya tuh mulai kepala 4 itu juga sudah mulai banyak berubah lah. Nah itu tadi aku lihat mungkin dulu saya tidak akan ngelihat itu minyak hitam. Tapi sekarang ini ya itu jadi terlihat mengerikan, hitamnya itu mengerikan. Nggak hanya hitam, misalnya gini, kalau kita tuh ya, ini udah bisa goreng, kasih tepung, di tepung dikasih gula, di situ digoreng. Hitam. Berapa jumlahnya ya? Ya, berapa tuh hitung aja tuh tepungnya, gulanya. Tepungnya, gulanya. Oke. Loh, saya kan ini makan sayuran, ini bakwan. Bakwannya dikerubutin sama tepung sama minyak. Iya. Sayurnya dimasukkan dalam tepung, udah gitu dan kalau sudah kegoreng itu minyaknya yang larut di dalamnya, katute wakeh banget. Lek umpamanya dari tisu, curut itu tisu sampai 2-3 rangkepnya masih basah sama minyak. Itu yang itu. Yang masuk ke dalam. Jadi kan ada LDL, ada HDL. LDL itu kita gampangnya lemak jahat lah. Nah, itu LDL itu yang hitam-hitam itu. Jadi itu emang dari sekian banyak pasien nih dok yang dokter tanganin tadi, rokok juga. Nah, selain itu adalah penyakit bawaan. Penyakit bawaan yang gimana maksudnya? Maksudnya penyakit yang tadi, yang sekarang juga disebutin penyakit tidak menular tapi mematikan. Diabetes mungkin seperti itu. Ya, diabetes. Nah jadi gini, makanya kenapa itu kita kalau misalnya punya orang tua diabetes, itu anaknya tuh sudah harus waspada, ya itu udah harus pola hidup tuh dijaga benar-benar dari muda. Jadi kurangin manis. Sebenarnya itu semua itu adalah faktor kebiasaan, gitu loh. Jadi kayak kita micin ya, penyedap rasa. Dulu kalau nggak pakai itu kita rasa makan nggak enak. Tapi begitu kita stop dia, kena dia lagi, itu pasti pusing, karena badan kita udah nggak bisa lagi nerima itu gitu loh. Dan sebenarnya itu kan ternyata kita bisa. Ternyata kita bisa. Nah dok, dari sekian pengalaman nih sebagai seorang dokter jantung, biasanya pasien itu kalau orang Banyuwangi bilang tuh ngewambeng itu karena apanya tuh? Banyak nggak yang punya ngadepin pasien yang balik lagi lu jelek lagi, balik lagi jelek lagi gitu. Nah itu banyak. Jadi kayak misalnya kayak ya banyak lah. Macam-macam, yang makannya juga ngawur. Jadi ada terutama orang-orang yang sudah sepuh ya, yang udah mulai pikun gitu. Saya kan memang gini, kadang-kadang kan kita kalimat itu jangan sampai bikin takut. Ibaratnya ini orang udah sakit, udah minum obat seumur hidup, terus habis itu makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya ditanya, dok, pantangannya apa? Oh, saya sih nggak ada pantang. Nah, tapi dia cut cuma sampai situ doang. Terusannya saya ngomong udah nggak diingat. Saya bisa ngomong gini, oh nggak ada pantang. Nggak ada pantangan, tapi ya kita sudah harus tahu diri. Gulanya dikurangi. 4 sendok saja setiap hari. Kadar garam itu sebenarnya cukup 1 sendok teh sehari. Dosis, maksudnya bukan dosis apa? Ketentuan untuk kita ya, konsumsi kita maksimum itu 1 sendok teh. Ya. Nah, sedangkan kita harus menghitung. Di lauk kita sudah ada garam, sayur kita sudah ada garam. Terus kadang-kadang kita pengennya asin banget. Gitu. Nggak enak kayaknya kalau nggak itu. Nah itu apa? Itu harusnya ya kan diikutin gitu loh. Jadi kita misalnya saya bilang nggak boleh makan manis-manis, kan bingung. Soalnya ada kejadian pasien saya itu turun sampai 15 kilo. Gara-gara kan katanya nggak boleh minyak, nggak boleh gorengan, gitu-gitu. Dengarnya kan seperti itu. Itu jadi si suami setiap hari dikasih nasi sama sayur direbus. Bu, itu matinya bukan gara-gara jantung, mati kelaparan.
Jadi lo boleh makan ayam. Sama stres ngeliat makannya cuma begitu doang. Oh, sebenarnya boleh ya, boleh. Tapi kan ada kadarnya, ya, jumlahnya juga. Nggak usah, maksudnya kita terus dikombinasi. Jadi jangan. Tapi ada kejadian lucu. Saya punya pasien tuh, ya namanya kakek-kakek ya, kan tuh udah kayak anak kecil. Kan saya bilang, boleh, dok jangan ngomong itu sama bapak. Ya kan misalnya mau ini soto. Ya boleh sekali-sekali. Maksudnya sekali-sekali itu kan bukan hari ini, nanti baru mungkin 2 minggu lagi. Dia enggak, sekali-sekali. Sekalinya pagi, sekalinya siang, sekalinya malam. Tapi ini benar kejadian loh. Dok jangan ngomong gitu, dokter ngomong sekali-sekali. Bapaknya apa tahu bapak lakukan? Pagi minta, siang sekali. Kan mintanya sekali. Cerdas banget ya Mas. Umurnya 80-an kalau nggak salah. Cerdas juga nih kakek ya. Bener sekali-sekali. Sekalinya pagi, sekali malam. Sekali-sekali tuh harus tegas. Oke. Sekali saja dalam sehari, sekali saja dalam sebulan. Iya, sekali saja dalam begitu. Seminggu. Ya pokoknya seminggu sekali atau sebulan 2 kali gitu. Jadi sekarang saya nggak kasih tahu telur sekian butir. Gitu. Soalnya kalau dibilang maksudnya kita ya kita ngukur sendiri, itu nggak bisa kalau dibayangin. Satu yang mungkin tingkat pendidikan juga, satu tuh diakalin kitanya. Lo kan dokter yang ngomong, jadi di rumah dia ngomong, dokternya lo ngomong, boleh sekali-sekali, ya benar sekali pagi, kan nggak minta nambah, biasanya dia nambah. Oke. Terus antara laki dan perempuan dok, mana yang paling banyak gitu? Laki. Oh. Kalau di Banyuwangi laki. Laki. Iya. Dan karena faktor rokok tadi, diabetes, darah tinggi, semuanya lumayan. Tapi yang paling ya kalau untuk yang usia muda banyak kan rokok sih. Oke. Kalau untuk sekarang ya istilahnya mereka yang sembuh dan kemudian bisa hidup normal, walaupun mungkin tidak bisa ya namanya lepas sama sekali dari penyakit jantung itu mungkin segimana dok? Lumayan kok banyak. Jadi maksudnya gini, jadi kita tuh bukan istilahnya sembuh, stabil. Karena dia tetap harus minum obat seumur hidup. Seumur hidup ya. Karena kan gini, jadi kadang-kadang pasien tuh mikirnya, loh saya ketergantungan dong. Bukan ketergantungan. Ibaratnya gini, kan kalau misalnya kita kayak tipes atau demam berdarah, itu bakteri atau virus, itu kita bunuh bakteri, kita bunuh virusnya. Sakitnya kan reda, habis itu udah kita nggak minum obat lagi kan, gitu. Paling kita cuma minum vitamin aja. Nah, kalau untuk diabetes, jantung kayak gitu-gitu, itu kan sebenarnya order di daleman kita yang yang rusak. Jadi kayak jantungnya rusak. Nah, sekarang gimana caranya? Kan kita nggak bisa ganti. Emang ada yang jual jantung? Ya nggak ada. Kalau ada yang jual saya nitip soalnya. Saya juga mau nyetok di rumah. Jadi saya juga mau double. Barangkali satu berhenti, masih ada satu lagi. Cadangan. Nah jadi gimana caranya onder deal kita yang tadinya udah ada masalah, ya udah rusak itu, dia nggak boleh kerja terlalu berat. Gampangan dan lebih itu. Tambah rusak lagi begitu ya. Ya otomatis kan dia sudah udah jelek kondisinya, udah rusak, terus kita paksa kerjanya. Makanya kenapa? Kayak dia misalnya jantung darah tinggi, jadi jantungnya gagal jantung karena darah tinggi. Jadi itu bukan mitos ya, kalau laki-laki memang lebih banyak menderita penyakit jantung. Faktanya memang seperti itu ya. Tapi bukan berarti, dan perempuan apa benar begitu kalau misalnya perempuan itu lebih banyak menderita jantung ketika dia sudah menopause? Ya, benar. Karena kan kalau waktu kita masih haid itu ada hormon yang bisa ya ibaratnya membantu kita untuk mencegah, mengurangi resiko untuk terjadinya koroner, masalah di koronernya. Gitu loh. Tapi banyak juga sih yang nggak sedikit perempuan-perempuan, terutama usia muda. Usia muda datang ke saya tuh nyeri dada. Terus saya lihat EKG-nya normal, umur 20-an. Suaminya udah berapa hari nggak pulang. Terus dia ketawa digituin. Beda masalah. Kan memang suami ya. Enggak, kalau perempuan enggak lah. Kalau umur segini enggak. Bukan koroner. Iya. Tapi mungkin karena orang selalu mengartikan ketika dia nyeri, takut dan dia datang ke dokter. Tapi nggak apa-apa kalau saya tuh prinsipnya gini, mendingan kita Jojo hari atau lebay daripada kita abai. Ya kan? Kita kan nggak tahu. Misalnya gini, masih muda, aku masih 30-an, masa sih serangan jantung nggak mungkin. Nah banyak kejadian, ini sedih ya. Serius ya? Banyak kejadian, serius soalnya ada umur 36 yang meninggal nyampe UGD-nya.
ya. Jadi datang itu sudah kerikan semua. Jadi ternyata dari sehari sebelumnya tuh udah kerasa nggak enak. Termasuk saya punya adik ipar gitu juga. Jadi malam itu dia memang perokok berat. Malam itu kerikan dulu, minta kerikin sama istrinya. Nah, besoknya dibangunin sholat subuh kan imam di masjid. Bangunin udah dingin, udah anyap. Nah itu banyak pasien saya tuh ya kayak gitu juga. Jadi begitu kerasa nggak enak masuk angin kerokan. Makanya kan gini. Tapi itu nggak ada sambungannya antara merasa masuk angin kerokan dan kemudian kita delay. Jadi harusnya tuh harus segera dibuka, bisa kita selamatkan. Masuk angin paling. Padahal harusnya segera dibawa ke rumah sakit. Jadi dan kemudian itu mematahkan mitos bahwa dikit-dikit angin duduk. Ini angin duduk karena selalu yang duduk apa? Emang si angin bisa duduk ya? Duduk di mana? Berarti nggak ada ya angin duduk itu ya? Saya tuh nggak tahu angin duduk tuh terus terang. Angin duduk tuh yang bentuknya kayak apa? Iya. Nah, pemirsa tahu dari mana ya angin duduk ya? Karena mungkin ada banyak pasien yang ketika duduk tiba-tiba dia meninggal karena mungkin itu jantung sebenarnya ya. Iya. Jadi itu mitos ya. Jadi tidak ada, bahkan Dokter Nelly pun tidak mengenal istilah itu ya. Mungkin istilahnya di Jawa aja ya. Kamu kan dia di Jakarta ya. Iya nggak, maksudnya sering dengar angin duduk, tapi bentuknya yang benar-benar real angin duduk itu yang seperti apa, nyerinya itu saya nggak ngerti juga. Soalnya bilangnya, angin duduk. Angin duduk tuh apa sih yang lu rasain pada saat angin duduk tuh apa? Gitu. Nggak ngerti juga. Ya mungkin nggak bisa ditanya juga ya, karena dia kan udah lewat ya. Udah pass off. Oke, nah pemirsa, kita memang tidak bisa lama-lama lagi. Tapi seneng banget gitu ya, karena Dokter Nelly ini sebenarnya ya terlepas dia sebagai seorang dokter spesialis jantung, kemudian juga sebagai ketua organisasi dokter yang ada di Banyuwangi, dia sebenarnya adalah ya perempuan pada umumnya begitu kan ya. Suka masak ya, suka masak ya kamu ya. Kalau ada waktu. Apa masakannya? Pengen tahu, emang bener? Oh nggak masak sih kalau pas di rumah kumpul sama anak-anak, biasanya kalau weekend. Cuman semenjak jadi dokter jantung emang jarang banget ya, paling cuman kayak masak mie ya. Itu udah level ininya apa? Keahliannya udah level tinggi. Godok telur dan itu bener loh, serius loh, orang tuh gak ada yang percaya. Apa masakannya? Ya nggak, paling bikin kayak sayur-sayuran. Kan kalau anak kan memang kita kan bagusnya tuh kan kalau saya tuh karena sibuk jadi akhirnya kerjanya jajan. Padahal dia itu tahu sendiri. Kita kalau beli di restoran minyaknya kan bukan minyak baru lah. Terus kemudian belum ada yang pakai ya penyedap rasa dan yang lain-lain, itu kan nggak bisa kita kontrol. Finally kamu masak di rumah gitu kan? Kalau weekend, soalnya anak saya yang kecil apa bilang, masakannya? Pengen tahu. Sayur aja, tumis-tumisan. Oh, tumis-tumisan. Terus kemudian ya lauknya yang simpel aja. Jadi misalnya kayak karena kan memang kebetulan saya nggak bisa makan ikan. Jadi di rumah tuh anak-anak juga nggak pernah makan ikan kecuali pergi ke restoran. Gitu. Ikan laut yang dimaksud ya? Ikan pokoknya semua yang berenang itu. Oh ya, bukan ikan tempe, bukan. Karena semua di sini sebut ikan. Itu kejadian jaga malam waktu itu masih lagi sekolah. Mau dibeliin makanan gitu kan. Jadi rame-rame itu ada yang traktir lah gitu kan. Dok, dokter mau apa? Ya pokoknya apa aja, yang penting bukan ikan. Loh, terus lauknya apa, Dok? Ayam boleh, daging boleh, telur juga boleh, kan mau beli nasi padang gitu. Oh, maksudnya ikan yang berenang. Emang ada ikan yang jalan kaki? Enggak tahu, maksudnya apa kirain ikan tempe? Itu laut berarti. Iya, laut ada ikan tempe kata. Jadi tuh pada saat ya kan ada ayam, ada ini. Oh, maksudnya ikan yang berenang. Emang ikan ada yang jalan kaki? Oke. Dan juga suka nongkrong juga, suka arisan juga. Kebetulan juga kita sama-sama teman arisan. Bulan Juni, teman arisan juga. Suka event bareng, tapi kita lebih ke event-event yang menyesuaikan dengan usia gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan umur yang emang udah mulai bergerak kesini gitu. Oke. Nah ini aku ada tebak-tebakan nih buat sebelum kita pamit ya, karena kita durasinya juga terbatas banget nih. Aku mau ada tebakan buat Dokter Nelly ya. Ini kita jawab cepat aja, Dok. untuk sekedar tahu ya, apakah Dokter Nelly ini suka sesuatu ataukah mungkin emang lebih suka yang mana begitu ya? Oke, kita akan tebak. Dokter Nelly jawab cepat. Oke. High heel atau sepatu cat? Cats.
Udah pastinya pakai Keds. Pakai high heel. Oh, Keds juga. High heel, aku Keds. Kapan pernah pakai sepatu high heel? Kalau lagi jadi pembicara di seminar. Pernah biasanya. ya? Berarti pernah? Pernah. Setinggi apa? Pernah yang paling tinggi 7 cm. Lumayan ya? Iya. Tapi habis itu kram. Kan jadi pembicara, jadi harus wanita. Iya. Itu nggak langsung ada foto yang dipajang seumur hidup gitu kan? Kan tetap kakinya nggak kelihatan. Sepanjang itu gitu ya. Oke, jawab cepat berikutnya ya. Jeans atau gaun malam? Hah? Gaun malam? Mm-mm. Nggak dua-duanya sih sebenarnya. Tapi kalau harus pilih jeans. Jeans atau gaun malam? Jeans. Oke. Berarti emang nggak ada unsur girly-girlinya sama sekali ya? Occasional aja. Jadi misalnya kalau kayak ya kita kayak kondangan ya nggak mungkin lah pakai jeans gitu. Oke. Kalau untuk tapi lebih suka mana? Lebih suka pakai gaun perempuan atau pakai casualan gitu? Casual. Oh, lebih suka yang casual ya. Nanti keselimpet kalau pakai jungkir. Oh iya oke. Nasi Padang, nasi tempong? Padang. Tapi emang belum istilahnya belum pernah merasakan nasi tempong udah atau? Udah tuh kan 10 tahun udah di sini. Cuman kan suami orang Padang. Terus gedenya di Sumatera. Jadi memang daripada kayak makanan Sunda ataupun Padang, saya prefer Padang. Oke. Terakhir, bedak atau lipstik? Nggak dua-duanya. Harus dipilih dong. Ini dipaksa sama Mbak Mami, aku pakai bedak dan lipstik. Mending nggak bedakan tapi pakai lipstik atau bedakan tapi nggak pakai lipstik? Kan pilihannya antara bedak atau lipstik. Let's pilih dong. Bedak. Oke. Mending pakai bedak tapi nggak pakai lipstik ya? Ya. Kan bedak habis itu bisa digini-giniin. Kalau lipstiknya celemotan jadi. Tetap aja. Dok, kita senang banget nih di talk kedatangan Dr. Nelly. Saya memang agak maksa ke beliau karena emang sibuk banget dan semakin kesini itu semakin jadwalnya semakin banyak, semakin padat ya, semakin ngurusin organisasi, kemudian juga kesibukan profesinya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sudah bisa datang dan berkunjung di podcast kita, Radio Belambangan. Memang Radio Belambangan ada program podcast. Jadi kapanpun juga kita udahlah sebisa-bisanya pokoknya datang ke radio gitu ya. Nah mungkin dokter juga ada yang bisa disampaikan karena kan dia setiap hari di mobilnya 88,1. Iya. Iya loh, tapi beneran terus terang saya kan bukan orang Banyuwangi ya. Jadi kita harus belajar tentang ya kan katanya di mana bumi dipijak langit dijunjung. Oke. Ya walaupun udah 10 tahun tetap nggak bisa ngomong sih. Cuman saya terus terang ngerti dan saya suka gitu dengan bahasa Banyuwangi gitu. Cuman saya mau ngomong kan nggak bisa apa ngeong ya. Dan saya paling hobi beneran paling seneng dengerin Mbak Mami sama Rano itu kalau ngomong. Itu kayaknya kalau dia lagi ngomong tuh mulut terus yang tapi dari 88,1 sepanjang hari atau hanya program tertentu aja? Sepanjang hari sih. Nggak boleh kalau naik mobil udah itu radionya nggak pernah dirubah-rubah. Itu doang. Tetap 88,1 ya. Mau dia acara mau ada musik dangdut apa saya kayak nggak tahu ya. Sampai waktu itu kan pernah saya ada situ tengah malam. Makanya saya kesel. Kok cuma sampai jam 12? Sedangkan saya pulang setengah 1. Jadi malam-malam gelap. Radionya udah mati. Terakhir jam 12 malam. Makanya langsung protes sama Mbak Mami. Kalau 24 jam kayaknya enggak ya. Capek nih penyiarnya ya. Oke. Tapi selain kepada Radio Belambangan, mungkin sebagai seorang ahli penyakit jantung, mungkin ada hal yang pengen disampaikan kepada masyarakat Banyuwangi terkait mungkin kesehatan jantung mereka atau bagaimana juga mereka untuk menjaga supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang bikin fatal hidup mereka. Silakan. Jadi kalau menurut saya itu tetap mencegah hal lebih baik. Terus kemudian kita mulailah pola hidup sehat. Nggak ada kata waktu terlambat. Maksudnya saya sekarang udah sakit jantung ya percuma? Enggak. Oh saya udah tua, nggak percuma? Enggak ada yang percuma, nggak ada yang terlambat. Jadi mulai hidup sehat, makan makanan sehat. Kemudian semua itu bisa karena biasa. Oke. Ya. Jadi olahraga yang cukup. Jangan berpikir bahwa karena kita sudah tua, karena kita
sudah sakit jantung, kita nggak boleh olahraga. Salah, justru harus olahraga. Cuman kan pemilihan olahraganya. Sebenarnya paling simpel, exercise itu bisa kita kerjakan jalan kaki sekitar rumah, ya. Kalau nggak punya, ya kalau yang punya alat treadmill, kalau nggak cukup di teras bolak-balik setengah jam setiap hari. 30 menit. 30 menit. Sebenarnya 5 sampai 7 hari dalam seminggu. Jalannya harus nggak masalah, yang penting jalan. Yang penting continue selama minimal 30 menit. Targetnya minimal 30 menit. Itu yang bisa memberikan efek kepada jantung. Udah, pola hidup lah yang utama. Modify gaya hidup. Apapun itu, walaupun kita sudah sakit, modifikasi gaya hidup itu akan tetap bermanfaat banyak buat hidup kita. Tidak ada kata putus asa, bahkan bagi Anda pun yang sudah divonis punya jantung, ya soalnya kalau nggak punya jantung ya susah juga ya. Nggak punya jantung tapi jalan-jalan kabur dokternya. Jadi tetap semangat untuk semuanya. Dokter, terima kasih sudah hadir di studio Bitalk Radio Blambangan. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi, ngobrolin tentang ya hal-hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan juga progres kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Makasih.